Oke, kita puji syukur kita ketemu malam ini pada bulan Kitab Suci bulan September, di mana kita akan selama 4 minggu tiap hari Selasa kita akan membahas tentang Kitab Suci, sebagian Kitab Suci. Hari ini kita akan dibuka oleh Chaplain kita, Romo Suroto, dengan memahami Kitab Kejadian. Oke. Saya persilakan mungkin Romo, kita mungkin mulai dulu dengan doa kali dulu, Mo, ya. Terus aku langsung mulai. Mungkin nanti terakhir mungkin ada tanya jawab juga ya, Mo, ya. Oke. Ya, kami silakan, Mo. Saya doa. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada bulan Maret ini kami hendak mendalami Kitab Suci sebagai cara kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Karena kami tidak mungkin mengenal Engkau secara lebih mendalam kalau kami tidak akrab dengan Kitab Suci. Maka berkatilah pertemuan kami malam hari ini. Semoga pikiran kami Engkau terangi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti pesan-pesan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami lewat para pengarang Kitab Suci. Semoga dengan belajar Kitab Kejadian ini, kami semakin bersemangat untuk membaca, mempelajari, mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam terang Roh Kudus-Mu. Semoga ini menjadi cara kami untuk mengerti Engkau secara lebih mendalam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara, langsung saja ya. Para saudara, ketika saya diminta oleh Seksi Liturgi Kensington untuk menyampaikan tentang Kitab Kejadian, sebenarnya saya waktu itu ketika saya mengatakan ya, tiba-tiba saya kaget. Ngerti nggak ini? Kenapa? Karena saya menyadari bahwa Kitab Suci itu bukan bidang yang saya kuasai dengan sungguh. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu miskin untuk berbagi. Jadi dengan berbagi pengetahuan, kita bisa saling menguatkan satu dan yang lain. Maka pada malam hari ini, saya tidak mengajar, saya lebih berbagi aja, berbagi pengetahuan. Siapa tahu dengan berbagi ini membuat kita semakin bersemangat di dalam mempelajari Kitab Suci. Para saudara, ketika kita mempelajari Kitab Suci, mari kita ingat akan kata-kata dari Santo Hieronymus. Dia mengatakan demikian, love the Holy Scripture and wisdom will love you. Love wisdom and she will keep you safe. Honor the wisdom and she will embrace you. Jadi ini kata-kata bijak dari Santo Hieronymus yang mengajak kita untuk mencintai Kitab Suci. Karena Santo Hieronymus mengatakan, kalau kita itu mengabaikan Kitab Suci, kita mengabaikan Kristus. Para saudara, pada malam hari ini, sudut pandang mana yang saya pilih ini? Saudara, bicara tentang Kitab Suci itu sebenarnya dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Ada orang yang mengatakan bahwa Kitab Suci itu turun dari surga langsung menjadi buku. Nah, orang Katolik memahaminya tidak begitu. Kitab Suci itu yang dipakai oleh sudut pandang Katolik adalah seperti yang tertulis dalam Dei Verbum, yaitu konstitusi tentang Sabda Allah dari Konsili Vatikan yang kedua. Nah, di dalam Dei Verbum dikatakan bahwa cara kita membaca Kitab Suci itu ada 2 metode. Yang pertama adalah dengan metode historis kritis. Dan yang kedua itu dengan metode Lectio Divina. Historis kritis itu artinya kita mempertimbangkan dengan akal kita, dengan pikiran kita, apa konteksnya dan sebagainya, sehingga kita kemudian ketika membaca Kitab Suci, kita ini terbebas dari sikap fundamentalisme.
Nah, sedangkan kita ini juga diminta untuk membaca kitab suci dengan metode Lectio Divina, supaya apa? Supaya kita ini juga terbebas dari sikap skeptis. Kenapa? Karena kalau pendekatan kita terlalu sains, seringkali kita itu menjadi sangat skeptikal di dalam iman kita. Para saudara, sikap fundamentalisme di mana kita itu meyakini bahwa kitab suci itu harus diikuti kata demi kata, ini sebenarnya berbahaya. Maka diimbangi dengan metode historis kritis. Dua metode inilah yang ditunjukkan oleh gereja, sehingga kita perlu di dalam membaca kitab suci, kita ini menyentuh dua-duanya. Baik, para saudara. Yang kedua, umat di CIC sekarang ini sementara bersemangat membaca kitab suci. Saya juga begitu. Saya juga senang membaca kitab suci. Dan ketika saya membaca komen-komennya, saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena mereka berdiskusi tentang mana yang benar tentang asal-usul manusia. Para saudara, dari awal saya sudah ingatkan bahwa kitab suci itu bukan buku tentang sains, bukan sains. Kitab suci itu adalah kesaksian iman. Bahaya sekali para saudara, kalau kita itu kemudian melihat kitab suci sebagai sains. Nanti kita akan menjadi penganut bumi datar nanti. Kenapa? Karena menurut kitab suci, bumi kita itu bukan bulat. Bumi kita itu datar seperti roti. Itu kalau menurut kitab suci. Nah, tapi dari kacamata sains, kita ini pasti tahu bahwa yang namanya bumi itu bulat. Saya akhirul yakin. Kenapa saya yakin? Karena saya pernah keliling dunia. Saya pernah naik pesawat dari sini, dari Brisbane, lalu pergi ke Amerika, lalu pulangnya lewat Singapura. Ternyata sampai, jadi muter. Nah, jadi para saudara, kitab suci itu bukan sains, tetapi kitab suci adalah buku tentang kesaksian iman. Maka dalam kitab suci, itu bisa bahwa data-datanya tidak tepat. Itu bisa. Tetapi kitab suci tidak pernah salah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang menggerakkan para penulis kitab suci untuk dapat menyatakan kehendaknya. Para saudara, coba kita bandingkan dengan hal ini. Tahun lalu, di keluarga kami itu 8 kakak beradik. Dan kemudian kami tahun lalu itu menulis buku bersama-sama. Bukunya itu bercerita tentang ayah kami, dari inspirasi dari bapak yang membesarkan kami. Ternyata dari 8 anak yang menulis tentang ayah yang sama, ternyata beda-beda. Yang satu mengatakan bapak dibaptis waktu dia di asrama, yang lain mengatakan bapak dipermandikan ketika dia sudah punya anak, beda-beda semuanya. Nah, tapi apakah mereka salah? Tidak. Karena itulah yang mereka tahu. Itulah yang menyemangati mereka. Maka saudara, membaca kitab suci itu adalah kitab tentang kesaksian iman. Sehingga dengan membaca kitab suci, iman kita itu kemudian dibangkitkan dan membantu kita untuk dapat mempelajari kehidupan kita sendiri. Contohnya, kalau Anda membaca kitab nabi-nabi, nanti di sana Anda akan mendengar kisah tentang Absalom dan Daud. Absalom itu adalah anak Daud yang memberontak pada bapaknya. Dan ketika dia memberontak itu kemudian karena rambutnya panjang, kemudian ketika dia naik kereta, rambutnya itu tersangkut di dahan pohon. Dan kemudian tentara Daud menombak dia sampai meninggal. Dan kemudian
Apakah tentaranya itu kemudian bersukacita? Tidak ternyata. Karena walaupun dia musuh, tetapi Daud tetap mencintai dia. Maka kemudian kalau kita membaca kitab nabi-nabi, di sana kita akan membaca hal yang menyentuh sekali. Absalom, Absalom, my son. Daud menangis dalam kemenangannya. Ini adalah pengalaman kita juga. Nah, jadi para saudara, ketika kita membaca kitab suci, kita akan disentuh Tuhan berhubungan dengan pengalaman kita. Maka para saudara, mari kita sadari yang pertama adalah bahwa kitab suci itu bukan sains. Nanti kalau kita memandang kitab suci sebagai sains, kita justru bisa terjerumus ke dalam sikap yang seperti kaum bumi datar. Jadi kita tidak boleh membaca kitab suci sebagai sains, tetapi sebagai buku tentang kesaksian iman. Saudara, sekarang saya akan mengantar tentang kitab suci Perjanjian Lama secara general dulu. Saudara, kalau kita bicara tentang kitab suci Perjanjian Lama, apa sih yang di dalamnya? Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, itu yang pertama itu ada yang namanya kitab Taurat. Jadi, kalau Anda mendengar kata Taurat, itu merujuk kepada 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan secara tradisional, dipercayai bahwa yang menulis adalah Musa. Jadi Musa yang menulis. Yang kedua adalah kitab sejarah. Nah, kitab ini itu adalah tentang Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Esther, Makabe, 2 Makabe. Dan penulisnya dipercayai adalah Yosua dan Samuel. Kemudian masih ada lagi yang namanya Kitab Para Nabi. Kitab Para Nabi itu ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Oba, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, dan dipercaya bahwa para nabi itu sendiri yang menulis. Lalu ada yang namanya kitab hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Sirat. Diyakini bahwa Musa, Daud, dan Salomo yang mengarangnya. Jadi kitab suci. Jadi kitab suci itu terdiri dari banyak buku. Nah, maka para saudara, kitab suci Perjanjian Lama itu sebenarnya lebih cocok disebut perpustakaan. Lebih cocok disebut sebagai pustaka daripada kitab. Karena apa? Karena ada banyak sekali tulisan yang kemudian dijadikan satu. Nah, kemudian penyusunan atau redaksinya tidak menunjukkan urutan waktu penulisan. Jadi jangan dipikir bahwa kejadian itu yang pertama kali ditulis, lalu keluarannya. Jadi urutannya itu diurutkan, tetapi itu tidak menunjukkan urut-urutan ditulisnya. Tapi itu disusun seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa kitab Taurat ditulis duluan dan sebagainya. Karena apa? Karena itu oleh redaksi itu artinya orang yang mengelompokkan, itu dikelompokkan seperti itu. Jadi kitab suci itu dimengerti dengan cara bahwa ada redaksi yang kemudian mengelompok-kelompokkannya. Berikutnya, para saudara, kitab suci Perjanjian Lama saya singkat menjadi KSPL. KSPL itu artinya singkatan dari Kitab Suci Perjanjian Lama, KSPL. Itu sudah banyak mengalami banyak redaksi. Kenapa? Karena kitab suci Perjanjian Lama itu ditulis dalam kurun waktu 1000 tahun. Dan bahkan sudah banyak mengalami terjemahan atau interpretasi. Nah, para saudara, mungkin Anda bertanya, kira-kira bahasa apa yang dipakai
di dalam kitab suci. Para saudara, kitab suci itu diceritakan, KSPL itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebenarnya yang diceritakan itu berbicara bahasa yang berbeda-beda. Para saudara, yang namanya bahasa itu umumnya bertahan paling lama 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun, bahasa itu akan hilang. Contohnya ya, Yesus bicara bahasa apa? Yesus berbicara bahasa Aram. Di mana bahasa Aram? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena biasanya setelah 1000 tahun, bahasa itu akan bertumbuh dan berkembang. Nah, maka walaupun kitab suci Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi selama 1000 tahun sebenarnya yang diceritakan itu berbahasa berbeda-beda. Abraham kemungkinan dia berbahasa Samaria. Bukan Samaria, tapi Sumeria, bukan Samaria, Sumeria. Lalu Yosua itu berbahasa berbeda lagi, yaitu antara pergantian antara bahasa yang dipakai di Mesir dan mereka menyebutnya sebagai bahasa Arkadia. Bahasa Arkadia itu salah satu ahlinya adalah orang Indonesia, yaitu yang namanya Romo Gianto. Romo Gianto itu dia mengajar di Biblikum, Institut Biblikum di Roma. Dia orang yang sangat ahli dalam bahasa Arkadia. Lalu Daud berbahasa Ibrani, Yesus berbahasa Aram, Paulus berbahasa Yunani dan Latin, umat CIC generasi pertama berbahasa Indonesia, anak-anakmu berbahasa Inggris. Jadi perhatikan, bahasa itu cepat berubah. Rudy, dia bicara bahasa Indonesia. Dia bisa bahasa Inggris juga, tapi bahasa Inggrisnya logat Indonesia. Tapi anaknya berbicara bahasa Indonesia, logat Inggris. Jadi para saudara, 2 generasi saja bahasanya berbeda. Apalagi dalam kurun waktu 1000 tahun. Jadi bahasa yang dipakai itu berbeda. Nah, kapan ditulisnya? Ditulisnya itu kira-kira 1000 sebelum Masehi, tapi sebenarnya tidak ada angka persisnya. Tapi sepertinya diyakini bahwa kitab suci Perjanjian Lama itu berhenti ditulis pada tahun 600 sebelum Masehi. Jadi 600 sebelum Masehi itu kemudian tulisannya itu dinyatakan berhenti, artinya sudah selesai dengan baik. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengerti mengapa orang-orang Israel itu tidak menerima Deuterokanonika. Kenapa? Karena Deuterokanonika itu ditulis belakangan. Kenapa? Deuterokanonika itu artinya itu artinya 2, jadi kanonik yang kedua. Yang pertama itu namanya proto-kanonika, yang kedua itu Deuterokanonika. Yang Deuterokanonika itu ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani. Nah, makanya kemudian tidak begitu diterima ini. Nah, berikutnya kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa saja? Yang pertama adalah dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani seperti ini bahasanya. Jadi seperti apa ya? Ya seperti sarang lebah kira-kira bentuknya. Nah, kemudian dari ini kemudian terjemahkan dalam bahasa Yunani atau yang disebut sebagai Septuaginta. Dan kemudian oleh Santo Hieronymus diterjemahkan dalam Biblia Sacra Vulgata. Ya, jadi itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi kitab suci kita itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Jadi itulah sejarahnya sampai kepada kita. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk memakai pikiran kita untuk dapat bisa merasakan kira-kira dunia itu seperti apa waktu kitab suci Perjanjian Lama ditulis, seperti apa. Maka sekarang saya akan
menunjukkan timeline. Kebetulan saya punya buku timeline. Ini bukunya. Ini adalah buku timeline ini. Nggak kelihatan ya. Bukunya tebal sekali, nggak kelihatan. Ini tebal sekali timeline. Nah, ketika saya membuka tahun 1000 itu apa saja yang terjadi? Nah, sekarang yang penting sebagai berikut. 3000, Sumeria adalah civilization dari sapiens pertama yang maju. Mereka sudah mulai mengenal bahasa tulisan. 3000 sebelum Masehi sudah ada yang tertulis. 2700 sebelum Masehi, olive trees itu diketemukan di Kreta. Cina mengembangkan Xinjiang. Jadi Xinjiang itu tahun 2700 sebelum Masehi. 2490, piramid dibangun pertama kali. Kereta perang atau yang memakai roda 4 sudah diperkenalkan. Itu 2490 sebelum Masehi. Kemudian 2300 perunggu ditemukan. Jadi perunggu itu ditemukan pada tahun 2300. Lalu 1776 dinasti Cina dimulai. 1700 kereta menjadi maju. Kereta itu artinya kereta itu kota di Yunani ya, bukan vehicle ya, tapi kereta dalam arti suatu tempat. 1700 sebelum Masehi, Abraham meninggalkan Ur-Kasdim. Jadi Abraham itu adalah orang yang bergerak dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu tempat di dekat Irak sana, lalu kemudian pergi ke Kanaan. 1500 sebelum Masehi, suku Arya masuk ke India. Cina mulai mengenalkan kereta yang ditarik kuda. 1600 sebelum Masehi, ditemukan. Lalu kemudian 1150, lalu Mesir mulai duduk di kursi. Jadi pemimpin-pemimpin itu mulai duduk di kursi itu 1150. Sebelumnya bagaimana? Berdiri. Jadi mulai duduk itu 1150. Kemudian 1080, Saul menjadi raja. Saul itu sebelum Daud, Saul yang tubuhnya tinggi itu. 1006, Saul terbunuh. Lalu kemudian 965, Daud wafat dan digantikan oleh Salomo. 620, buku ulangan ditulis. Jadi buku ulangan itu yang adalah termasuk dalam Taurat itu ditulis 620 sebelum Masehi. Jadi kemudian sekali. Kemudian 600 kitab suci Media Lama itu dinyatakan selesai ditulis. Lalu tahun 500 itu Persia itu menjadi penguasa dunia. Tahun 300 KSPL kitab suci Media Lama diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani oleh LXX, itu artinya Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70. Oleh 70. Nah, ini saudara, kalau kita memakai pendekatan historis kritis, maka mari kita menyadari bahwa yang namanya kisah Abraham itu diceritakan setidaknya 700 tahun sesudah kejadiannya. Jadi ini saya ingin kita untuk membuka kitab suci. Tapi pendekatan yang saya pakai adalah historis kritis supaya kita dapat membaca dengan dengan membuka hati kepada Tuhan dengan otak kita juga. Gitu. Berikutnya, sekarang saya akan menyampaikan alam pikir Mesopotamia pada saat kitab Kejadian ditulis. Para saudara, alam pikir Mesopotamia mengatakan bahwa dunia itu terjadi karena chaos, jadi karena benturan. Jadi karena benturan itu, lalu kemudian karena terbentur itu, lalu kemudian masing-masing unsur itu menjadi memisah-misah. Dan alam pikiran ini kemudian mirip sekali dengan penciptaan dunia. Tuhan menciptakan terang, menciptakan ini selama 6 hari. Jadi ini kalau cara pikir waktu itu juga begitu. Jadi terjadi benturan. Kalau dalam sains modern, universe itu terjadi karena Big Bang.
karena apa namanya, karena benturan besar juga seperti itu. Jadi saya itu kadang-kadang heran kenapa sains modern seringkali mirip dengan apa namanya, filsafat zaman dahulu. Kemudian pada zaman dulu, alam pikir waktu itu, ada makhluk-makhluk langit atau dewa-dewa, dan manusia adalah slave atau mainan para dewa. Jadi waktu itu mereka berpikir bahwa ada makhluk-makhluk langit. Nah, dalam kitab Kejadian, makhluk-makhluk langit itu masih ada, karena saya juga membaca, yang saya baca adalah kitab suci yang bukan yang New Revised Edition, tapi yang Revised Edition. Jadi di sana masih ada makhluk-makhluk langit itu. Jadi ternyata itu masih dikatakan dalam kitab suci dengan dalam apa namanya, di dalam kitab Kejadian itu. Nah, berikutnya saya akan mengatakan juga tentang riset sains sekarang, riset sains. Jadi sekarang saya bicara tentang sains. Nah, kalau kita bicara tentang sains, karena kitab Kejadian kan kitab yang pertama kali, bukan, yang bicara tentang penciptaan. Nah, sekarang saya akan menyandingkan dengan itu, dengan apa namanya, riset sains. Gitu. Nah, menurut riset sains, ras manusia itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah Homo rudolfensis. Itu adalah ras manusia yang ada di Afrika. Lalu ada yang namanya Homo erectus. Itu yang ada Pithecanthropus erectus, Homo floresiensis. Di mana itu kira-kira? Di Indonesia. Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Homo Pithecanthropus erectus. Lalu kemudian di Eropa itu ada namanya Homo neanderthalensis. Dan kemudian ada yang namanya Homo sapiens. Nah, kita ini, Anda dan saya ini, semua manusia sekarang ini, semuanya itu berasal dari Homo sapiens. Kita adalah Homo sapiens. Nah, lalu kemudian para sepupu kita, mereka semua itu sudah punah semua. Sekarang ini hanya tinggal satu, yaitu Homo sapiens. Itu kalau kita bicara tentang riset modern. Nah, berikutnya, kalau kita bicara tentang riset juga, kalau kita sekarang memfokuskan kepada sapiens atau ras manusia yang sekarang ini, maka ras manusia itu dalam sejarahnya itu rupanya terbagi menjadi dua, yaitu petani dan pengembala. Dan ini sudah juga tercatat di dalam kitab Kejadian, yaitu kitab Kejadian 4:9. Am I my brother's keeper? Yaitu ya, jadi waktu itu menurut riset ilmiah, manusia itu terbagi dua, yaitu menjadi petani dan yang kedua menjadi pengembala. Nah, yang menjadi pengembala, mereka itu akan terus bergerak. Nah, kenapa bergerak? Karena ternak mereka makin banyak, dan ketika ternak mereka itu makin banyak, kemudian mereka membutuhkan lahan yang lebih luas. Maka kemudian para gembala ini kemudian menjadi semakin melebar, semakin menjauh, nanti akan sampai ke India sana. Dan ini juga tercatat juga di dalam kitab Kejadian. Coba perhatikan ketika Yakub misalnya, dia juga memperluas wilayahnya. Jadi ini juga tercatat juga di dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Kejadian. Jadi ini adalah riset modern. Jadi manusia itu dulunya ada banyak jenisnya, tapi sekarang tinggal kita yang ada seperti itu. Berikutnya kalau kita kemudian berbicara lagi tentang konteks pada waktu itu. Nah, kemudian Erbah. Nah, Erbah itu saya sangat heran karena saya pernah membaca sebuah riset bahwa rupanya diperkirakan 45.000 tahun yang lalu, rupanya di Indonesia itu pernah menjadi Indonesia dalam arti tapi Indonesia waktu itu jangan dipikir seperti sekarang ya, karena pasti belum ada laut seperti sekarang ini. Gitu. Tapi dulu di
ceritakan bahwa di tempat yang namanya Indonesia, ini dulu pernah terjadi air bah yang besar sekali. Dan kemudian diceritakan oleh bangsa banyak sekali, hampir di banyak yang dari banyak dari banyak ras manusia diceritakan. Nah, apakah itu bahasa simbolik dari kepunahan manusia selain sapiens? Nah, ini yang waktu saya membaca kitab Kejadian itu saya merenungkan hal itu juga. Jangan-jangan kitab Kejadian pun juga merekam pengalaman-pengalaman orang. Nah, para saudara, walaupun tadi saya mengatakan bahwa secara tradisional dipercayai bahwa Musa yang menulis kitab Kejadian, namun kalau dalam riset yang dibuat oleh para ahli kitab suci mengatakan bahwa sebenarnya penulis kitab suci itu tidak diketahui. Kenapa? Karena dalam waktu 1000 tahun itu sudah terjadi banyak orang yang menulis, memperbaiki, meredaksi, dan kemudian yang dilakukan oleh para exegete itu artinya orang yang ahli kitab suci, mereka itu mengatakan bahwa rupanya ada banyak pengarang Perjanjian Lama. Namun kalau dikelompokkan, mereka itu menjadi berikut ini. Yang pertama adalah Elohis. Ini mereka yang menulis kira-kira 900 sebelum Masehi. Cirinya adalah mereka selalu menunjuk Allah itu plural. Mari kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Jadi itu Elohis. Jadi itu tradisi Elohis. Mereka menulis Allah secara jamak. Nah, kemudian ada yang namanya tradisi Yahwis. Itulah tradisi di mana mereka menyebut Allah sebagai Esa. Jadi aku adalah Yahweh. Jadi mulai mereka mengenalkan kata Yahweh. Nah, kemudian ada yang namanya priestly atau presbiter, dan kemudian Deuteronomis atau penulis kitab ulangan. Jadi ini para ahli kitab suci itu mereka meyakini bahwa pengarang kitab suci Perjanjian Lama itu ada empat golongan ini, yaitu golongan Elohis, Yabis, Priestly, dan Deuteronomis. Tetapi kalau secara tradisional itu seperti yang tadi saya katakan di depan tadi, kitab Kejadian ditulis oleh Musa, kitab Keluaran ditulis oleh Yosua, dan sebagainya. Nah, mana yang benar? Ya saya tidak tahu. Hanya ini sudut pandangnya yang berbeda. Kalau yang ini adalah dari sudut pandang metode kritis, kalau yang Musa itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan bahwa itu ditulis oleh Musa. Seperti itu. Oke, berikutnya. Bagaimana kitab suci sampai kepada kita? Jadi bagaimana kitab suci yang berasal dari tahun 1000 itu sampai kepada kita, bagaimana caranya? Tahun 600 sudah selesai ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu 600 sebelum Masehi ya, jadi bukan 600 Masehi, tapi 600 sebelum Yesus ada. Nah, kemudian 300 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Vulgata. Itu kita bisa membaca sejarahnya, misalnya kalau saya searching di Google, itu begini. In Ptolemy, once gathered 72 elders, he placed them in 72 chambers, each of them in a separate one. Jadi rupanya Raja Ptolemeus ini, dia membagi orang-orang cerdik dan bijaksana pada waktu itu di kamar-kamar. Dan kemudian mereka disuruh untuk menerjemahkan kitab Taurat yang dari Musa, karena ingat bahwa orang percaya bahwa Taurat itu ditulis oleh Musa. Dan kemudian dari terjemahan 70 orang ini, kemudian dicari terjemahan yang hampir sama. Nah, kemudian jadilah terjemahan itu. Itulah yang namanya terjemahan 70 atau Vulgata. Kemudian Kemudian Hieronymus
itu kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Vulgata. Dan kemudian dari dari sini kemudian kalau yang bahasa Indonesia tahun 1970 Lembaga Alkitab Indonesia dan LBI, Lembaga Biblika Indonesia, LAI itu Protestan, LBI itu Katolik, mereka bekerja sama menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, para saudara, mungkin Anda bertanya, kenapa begitu banyak terjemahan sekarang ini? Nah, terjadi banyak terjemahan itu sangat tergantung dari yang diterjemahkan yang mana. Kalau kita itu menerjemahkan yang bahasa Ibrani, tentu berbeda dari yang berbahasa Yunani. Jadi itu sungguh-sungguh berbeda. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah peta dari dunia kitab suci pada waktu itu. Jadi peta pada waktu itu agak berbeda dari zaman sekarang. Jadi Firdaus, Mesopotamia itu di sini, seperti itu. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang Abraham itu di sini, dia dari Urus Kadim. Lalu dia pergi ke Kanaan dan sebagainya. Jadi ini adalah peta kitab suci, tapi pada waktu itu tentu sudah agak berbeda dari zaman sekarang. Oke, sekarang ini adalah pengantar saja. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke dalam ini kitab Kejadian sekarang. Jadi sekarang kita masuk dalam kitab Kejadiannya. Kejadiannya, oke. Saudara, kitab Kejadian itu sebenarnya adalah Genesis, yang artinya adalah record of generation. Jadi Genesis dalam bahasa Inggris itu artinya record of generation. Jadi kitab Kejadian itu diangkat dari Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan. Jadi terjemahan lain dari kalau terjemahan kasar dari kitab Kejadian itu adalah daftar keturunan. Jadi kitab suci kitab Kejadian itu sebenarnya bercerita tentang keturunan umat manusia. Jadi itulah yang mengerti dengan kitab Kejadian. Jadi kalau kita berpikir kitab Kejadian apa artinya? Itu adalah daftar keturunan. Jadi itulah yang dimaksud dengan kitab Kejadian, daftar keturunan. Oke, saya lanjutkan. Adapun susunannya sekarang, susunan dari susunan dari kitab Kejadian. Yang pertama adalah bicara tentang penciptaan dunia, ini dari awal yang pertama. Kemudian penciptaan pria dan wanita, anak-anaknya, dan penyebarannya. Jadi penciptaan pria dan wanita, lalu ada cerita tentang Kain membunuh Abil, keturunan Kain, dan penemuan kebudayaan. Jadi Kain itu kemudian memulai sebuah kebudayaan baru. Lalu Set, dan pertama kali orang memanggil Tuhan. Jadi orang memanggil Tuhan pertama kali itu di dalam pasal 4 25-26 diceritakan bagaimana orang itu pertama kali dan menyebut Tuhan. Nah, pesannya apa? Kalau saya pribadi merenungkan, jadi kalau ini renungan iman saya, gitu. Dari awal kitab Kejadian ini, rupanya Tuhan itu berpesan kepada kita begini, yaitu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Kita itu ada yang menciptakan. Jadi
ada yang namanya causa prima. Ada yang membuat kita itu dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah pesan yang untuk saya ini paling penting. Jadi kita itu ada bukan karena kebetulan, tetapi kita itu ada karena memang ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang yang menciptakan kita. Berikutnya, kita juga dikatakan bahwa manusia itu gambar Allah, namun juga ada rasa iri hati. Artinya manusia itu, kita itu diciptakan Tuhan dengan cara yang istimewa. Kenapa? Karena kita itu adalah gambar Allah. Jadi kualitas-kualitas Allah itu sebagian diberikan kepada kita. Seperti misalnya kita itu mempunyai akal budi, kita itu mempunyai kehendak bebas, kita mempunyai kemerdekaan, kita mempunyai ingatan-ingatan. Nah, ini adalah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita ini diciptakan tidak sama dengan makhluk yang lain, bahkan tidak sama dengan sepupu kita dari ras manusia yang berbeda. Jadi kita itu adalah diciptakan Tuhan secara paling baik, namun juga dalam diri kita itu ada rasa iri hati. Jadi iri hati itu sudah sangat tua. Sehingga dari kisah tentang Kain dan Habil, di sana kita sudah bisa melihat bagaimana rasa iri hati itu ada di dalam diri kita. Dan kemudian Allah mewahyukan secara perlahan. Dia ingin supaya kita itu dikenal oleh Tuhan, ingin supaya dikenal oleh manusia. Tetapi caranya dengan perlahan-lahan. Nah, berikutnya, di dalam kitab Kejadian juga diceritakan tentang generasi sebelum air bah. Di sana ditulis tentang daftar keturunan dari Adam sampai Nuh, dan juga perkawinan perempuan dengan makhluk-makhluk langit. Nah, jadi sekali lagi, makhluk-makhluk itu apa artinya? Karena waktu itu, pola berpikir orang pada waktu itu, mereka masih mempunyai ingatan-ingatan bahwa di masa lampau ada makhluk-makhluk yang seperti manusia, tapi bukan manusia. Badannya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu mereka sebut sebagai makhluk-makhluk langit yang berbeda dari manusia, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya di dalam kitab Kejadian itu, kalau kita membaca pada bagian awal, manusia itu umurnya panjang-panjang. Karena itu berhubungan dengan, mungkin itu bicara tentang manusia-manusia lain ya, yang berbeda dari kita. Jadi manusia-manusia yang masih menjadi mempunyai manusia-manusia yang berbeda dari ras kita. Dan kemudian pada pasal 6 diceritakan tentang air bah dan pembaruan perjanjian. Tetapi manusia tidak dilenyapkan. Itu artinya, air bah itu artinya kita ini adalah memang manusia yang dipilih oleh Tuhan. Jadi kita itu dipilih dari awal, sehingga ketika walaupun ada air bah, kita ini tidak hancur, kita tidak lenyap. Jadi kita itu masih ada sampai sekarang ini. Dan kemudian kita juga, ketika kita membaca pasal 10, di sana kita akan membaca tentang keturunan Nuh, namun juga kita akan bicara tentang Menara Babel. Jadi ada populasi dunia dan kesombongan penduduk kota. Para saudara, pesannya apa? Pesannya rasanya begini rasanya. Jadi kita ini ada yang menciptakan. Nah, karena kalau kita itu ada yang menciptakan, maka kita ini harus minimal mengerti tentang kehendak dari yang menciptakan kita. Nah, kitab Kejadian ini sangat mewarnai moral gereja Katolik. Gereja Katolik berpikir bahwa yang namanya hukum moral
itu dikodekan Tuhan di dalam alam ciptaan. Jadi alam ciptaan itu adalah kehendak Tuhan dimasukkan di sana. Maka ketika kita itu melawan hukum Tuhan, kita juga melawan hukum alam. Jadi itulah yang sangat khas dari Gereja Katolik, yaitu kita itu hukum Gereja Katolik itu sangat berhubungan dengan alam. Misalnya gini, dalam Gereja Katolik adalah dilarang kalau ada orang yang menikah dengan adiknya sendiri atau dengan pamannya, itu dilarang dalam Gereja Katolik. Nah, kenapa dilarang? Karena itu dikodekan dalam hukum alam. Orang yang menikah dengan adiknya atau kakaknya, anaknya biasanya tidak sehat. Apakah dia itu mempunyai keterbelakangan mental atau dan sebagainya. Jadi hukum gereja itu sebenarnya diambil dari hukum alam. Nah, sehingga kitab Kejadian pun rasanya juga mulai merasakan bahwa kehendak Tuhan itu dikodekan di dalam ciptaan ini, yaitu di dalam di dalam tata ciptaan. Nah, maka ketika kita membaca tentang populasi dunia dan kesombongan penduduk kota, yaitu ketika orang mulai membangun Menara Babel, sebenarnya godaan-godaan seperti ini juga sudah dan masih kita rasakan sampai sekarang ini. Misalnya sekarang ini, perhatikan ya, dalam dunia kita, itu ada dua kutub. Yang satu itu mengatakan pro-life, yang satu mengatakan pro-choice. Pro-life artinya, kita ini ada yang menciptakan. Jadi kita itu mengatur hidup kita seperti yang dikehendaki oleh pencipta kita. Maka kalau kita punya anak, ya kita pelihara. Karena itu pemberian dari yang menciptakan kita. Itu namanya pro-life. Nah, sementara pro-choice artinya mereka itu merasa bahwa manusia itulah yang menjadi pusat. Sehingga yang menentukan sikap dan pilihan-pilihan itu ada dalam diri manusia sendiri. Jadi populasi dunia dan kesombongan penduduk kota itu sebenarnya sampai sekarang masih ada. Jadi sikap-sikap seperti Menara Babel itu sebenarnya masih ada dalam zaman kita sekarang ini. Oke, berikutnya ini jadi gini ya. Jadi perjanjian itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah kisah penciptaan. Yang kedua itu adalah kisah nenek moyang Israel. Jadi yang kedua itu bicara tentang kisah nenek moyang Israel. Nah, yang pertama itu adalah Abraham dan Sarah. Kalau kita membacanya, harap Anda membaca juga, karena saya tahu bahwa Anda juga senang membaca kitab suci. Namun mungkin Anda belum selesai. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, nanti diselesaikan. Tapi skemanya begini. Yang pertama itu adalah kisah tentang Abraham dan Sarah. Jadi di sana ada keluarga Tera dan di Haran. Lalu panggilan Abraham ke Kanaan dan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan itu diundang. Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Kemudian diundang Tuhan untuk pergi ke Kanaan. Itu. Ur Kasdim itu adalah Irak sekarang ini. Maka ketika George ketika George Bush ketika dia mau membom Irak, maka Saddam Hussein telepon dia dan dia bilang begini, jangan ngebom kami, karena tanah kami adalah tanah Abraham. Jadi karena Abraham itu berasal dari kalau sekarang itu daerah sekitar Irak sana. Kemudian di sana juga diceritakan tentang Abraham dan saudaranya Lot yang berpisah. Mereka menjadi seorang gembala tadi. Jadi mereka itu karena menjadi gembala itu lalu mereka menyebar terus-menerus itu. Kemudian ada kisah tentang Abraham mengalahkan raja-raja dan menyelamatkan Lot. Kemudian janji Allah kepada Abraham, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan keturunan dan tanah. Lalu Hagar melahirkan anak untuk Abraham.
karena Sarah istrinya belum punya anak. Siapa nama anaknya? Anda pasti tahu namanya, Ismail namanya. Lalu kemudian perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu bahwa orang Israel itu bersunat, artinya mereka itu menjadi membuat perjanjian dengan Tuhan. Mereka akan mentaati Tuhan, tetapi Tuhan akan memberikan tanah dan keturunan. Jadi di sana janji Tuhan itu tetap sudah dibuat. Kemudian kalau kita membaca terus-menerus, di sana juga akan ada para tamu Abraham, ada 3 malaikat yang datang, dan kemudian memberi janji anak laki-laki. Jadi di sana kalau diurai lagi, ada Abraham dengan 3 tamu, yang adalah para malaikat, dan nanti ada cerita tentang Sarah yang tertawa, karena Sarah sudah lanjut usianya, tetapi 3 tamu itu mengatakan, tahun depan ketika saya kesini lagi, engkau akan sudah punya anak, seperti itu. Kemudian Abraham tawar-menawar dengan Allah, lalu penghancuran Sodom dan penyelamatan Lot, bapak orang Moab dan Amori. Kemudian ada kisah juga tentang Abraham dan Abimelek, kemudian kelahiran Ishak dan pengusiran Hagar dan Ismail. Kenapa? Karena Sarah itu ketika dia sudah punya anak yang namanya Ishak, dia kemudian mengusir Hagar dan Ismail. Lalu mereka akan menjadi bapa dari orang-orang Arab. Lalu kemudian perjanjian dengan Abimelek, lalu juga bicara tentang sumur Beseba. Kemudian Allah mencobai Abraham. Kita tahu bahwa Allah menghendaki agar Abraham mengorbankan Ishak. Kemudian daftar keturunan Nahor, Sarah mati dan Abraham membeli pekuburan untuk Sarah. Lalu istri untuk Ishak, keturunan Abraham. Lalu kemudian kematian dan penguburan Abraham, dan kemudian keturunan Ismail. Jadi ini kalau Anda membaca terus-menerus nanti akan di sana. Jadi sekali lagi, kitab Kejadian itu artinya kitab tentang daftar keturunan. Jadi bicara tentang orang per orang. Kemudian kita juga bicara tentang kisah Ishak dan Yakub. Itu bicara tentang kelahiran Esau dan Yakub. Esau itu berbulu, Yakub tidak. Tetapi Yakub kemudian mengambil hak kesulungan dari Esau. Kalau kita membaca kisahnya, itu menarik sekali kisahnya. Lalu kita bicara tentang kisah Iskak, lalu berkat untuk Ishak, Yakub berangkat ke Padang Aram, mimpi Yakub di Betel, perkawinan Yakub, anak-anak Yakub, dan sebagainya. Jadi ini adalah kisah dari sana, semuanya itu. Lalu kemudian juga ada kisah yang bagus sekali tentang pergumulan Yakub dengan Allah, yang mereka itu sampai terkecoh itu. Jadi kitab Kejadian itu menarik sekali, tapi saya tidak bisa menceritakan di sini karena terlalu panjang. Anda harus membaca sendiri. Asik sekali membaca kitab Kejadian, sangat menarik sekali. Dan kemudian nanti juga akan ada kisah tentang Yusuf. Yusuf yang dijual ke Mesir, lalu cerita tentang Yuda dan Tamar, Yusuf digodai, Yusuf menafsirkan mimpi orang yang dipenjara, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun yang berbicara tentang kekeringan dan kelaparan. Lalu pertemuan pertama Yusuf dengan saudara-saudaranya, perjalanan kedua ke Mesir, kemudian Yakub pergi ke Mesir, pertemuan dengan Firaun, Yakub kemudian mengambil Yosef sebagai anaknya, kesaksian Yusuf, kematian Yusuf dan Yosef dan sebagainya. Jadi ini kisah-kisah yang akan Anda nikmati ketika membaca semuanya. Nah, baik, demikian para saudara, ketika Anda membaca tentang kitab Kejadian, yang artinya daftar keturunan, yang bisa kita pelajari dari daftar keturunan itu menurutnya begini. Ini yang saya refleksikan ketika saya sudah membaca. Begini, ketika Anda membaca kitab Kejadian, yang adalah bukan buku sains, tetapi buku tentang kesaksian iman, coba perhatikan dan renungkan karakter orang yang berbeda-beda. Dan perhatikan bahwa semua orang yang diceritakan dalam kitab Kejadian
mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Ada yang suka menipu, ada yang kelakuannya itu tidak begitu baik, ada yang mencuri, ada yang tamak, ada yang mengikuti dirinya sendiri, ada yang minta petunjuk Tuhan. Coba perhatikan, ada begitu banyak karakter dalam pribadi-pribadi yang tertulis dalam kitab Kejadian. Karena sekali lagi, kitab Kejadian itu artinya daftar keturunan. Jadi kita itu diperhadapkan kepada kita, ada begitu banyak pribadi-pribadi, orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dengan segala kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, coba perhatikan, coba kamu renungkan dan kamu cari sendiri. Nanti kalau kamu bisa menemukan, kalau Anda bisa menemukan, itu akan menjadi kekayaan batin yang luar biasa. Yaitu coba Anda itu nite itu artinya apa ya? Nite itu artinya menandai, melihat, membeda-bedakan. Apa yang membedakan antara mereka yang mengalami kebaikan dan berkat Tuhan dengan yang mendapatkan kemalangan? Apa bedanya? Apa bedanya antara Lot dan Abraham? Apa konsekuensinya ketika Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau? Coba kita ini menimbang-nimbang, ya. Kira-kira apa yang membedakan? Kenapa dalam daftar orang-orang ini ada yang dibenarkan Tuhan, yang mengalami berkat dan kebaikan, namun yang lain mengalami kemalangan? Apa yang membedakannya? Coba kemudian kita ini mencoba untuk mencarinya. Jadi ketika membaca kitab Kejadian ini, coba kita itu melihat sikap-sikap mereka. Yang berikutnya, bandingkan dengan karakter saudara-saudaramu sendiri. Kita kan sama seperti Abraham. Kita sama seperti keturunan Abraham, yaitu kita itu juga mempunyai keturunan. Kita punya opa, kita punya papa, kita punya kakak beradik, kita punya sibling dan sebagainya. Coba Anda juga melihat saudara-saudaramu sendiri, kakak adik, om tante, semua kamu perhatikan. Bandingkanlah bahwa saudara-saudaramu itu juga mempunyai karakter-karakter yang berbeda-beda. Jadi ini adalah hal yang sangat benar sekali, bahwa dalam keluarga kita pun juga ada pribadi yang berbeda-beda. Berikutnya, karakter mereka itu pasti mempengaruhi kita. Maka kemudian coba kita juga melihat diri Anda sendiri. Karakter apa yang ada dalam dirimu? Jadi diriku itu diberikan berkat apa oleh Tuhan? Jadi Tuhan itu memberikan karakter yang bagaimana? Dan karakter mana yang harus dibangun? Jadi kita itu melihat diri kita justru supaya kita itu bisa mengembangkan dengan sebaik-baiknya. Mengembangkan apa yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita, namun kita mencoba untuk memutus hal yang kurang baik dalam diri kita yang dipengaruhi oleh keluarga besar kita. Berikutnya adalah apa yang harus aku lakukan ketika kita sudah melihat karakter diri kita, agar aku dapat merasakan keselamatan. Apa yang membedakan. Jadi coba lihat kembali lagi, belajarlah dari karakter-karakter yang ada di dalam kitab Kejadian ini. Dan kemudian, yang terakhir, janji Tuhan terlaksana setelah banyak generasi. Perhatikan bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu bukan langsung keturunan kedua. Karena apa? Karena anaknya, Ishak, itu dia
mendapatkan Ishak dalam usia yang sudah tua. Jadi ternyata janji Tuhan itu melalui banyak generasi. Apakah aku menjadi generasi yang baik untuk meneruskan janji Tuhan kepada para penerus saya? Jadi apakah kita itu menjadi saluran yang baik sehingga kemudian janji Tuhan kepada generasi yang akan datang itu juga menjadi lebih baik. Kenapa? Tapi yang namanya memperbaiki keturunan, dalam arti memperbaiki generasi kita, itu bukan hanya dalam arti kuantitatif, bukan hanya dalam arti mempunyai anak, ya. Tapi kita juga mencoba untuk berkontribusi, misalnya dengan membantu, atau kita itu memberikan pendidikan, itu artinya kita memberi kontribusi secara kualitatif. Jadi menurut saya, kalau ketika saya membaca kitab Kejadian ini, justru renungan iman kita ini, yang terakhir ini. Karena kitab Kejadian berisi tentang daftar keturunan. Coba renungkan mereka, sifat-sifat mereka, seperti apa mereka itu. Dan kemudian coba perhatikan mana yang berkenan pada diri Tuhan, mana yang tidak. Jadi karena apa? Karena daftar keturunan itu mereka mempunyai sifatnya masing-masing. Dan kemudian lihat diri kita sendiri. Dalam diri kita juga ada hal-hal yang mirip-mirip. Kita juga punya kelemahan, punya kebaikan. Tapi coba perhatikan pola yang seperti apa yang membuat kita itu tetap berkenan pada Tuhan. Dan ini kita bisa belajar dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kita bisa banyak belajar dari mereka itu semua. Jadi para saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang pengantar saya. Kurang dan lebihnya, ya saya tidak begitu memahami kitab suci secara mendalam, tetapi ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Pada saat ini kami kasih buka kesempatan untuk tanya jawab ya Mo ya. Ya, tapi dengan artian bahwa tentu saya bisa menjawab ya. Nah, kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan belajar dulu. Nanti akan saya balas dengan email atau apa gitu. Kalau in case saya tidak bisa menjawab, karena mungkin saya tidak mengerti yang ditanyakan gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada yang saya tidak mengerti, nanti mohon bersabar, saya akan mempelajari dulu. Nah, kebetulan di komunitas kami di Renbik itu banyak sekali buku tentang kitab suci. Wah, itu bukunya raknya panjang banget gitu. Jadi jawabannya ada. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalau ada yang saya tidak bisa menjawab, ya nanti bersabar, nanti akan saya carikan jawabannya. Oke, makasih Romo. Kami beri kesempatan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung. Ada di chat ya. Saya bertanya, terima kasih Selvi. Ini mungkin Romo, bolehkah saya tanya? Mulai dengan pertanyaan. Di kitab Kejadian itu ada susunan silsilah dari Adam sampai Abraham, kalau nggak salah sampai Yesus. Semoga ini benar. Sampai pada ada orang Kristen yang percaya, ada orang-orang Kristen atau Katolik yang percaya bahwa kira-kira silsilah dari Adam sampai Yesus itu kira-kira 5.000 tahunan. Sampai mereka percaya bahwa Genesis manusia itu diciptakan kira-kira 5.000-6.000 tahun yang lalu. Seperti Romo tadi bilang, kitab suci bukanlah kitab sains, tetapi kitab iman. Jadi saya tidak percaya pada waktu ada teman saya yang bilang, itu panjangnya cuma 6.000 tahun. Saya bilang ilmu pengetahuan
telah membuktikan bahwa manusia ini ada di bumi ini lebih dari 6.000 tahun. Ya. Bagaimana pengajaran Romo, apakah itu benar? Saya akan menyampaikan apa yang tertulis dalam Dei Verbum. Dei Verbum itu adalah konstitusi dogmatis gereja, artinya konstitusi ajaran gereja yang bicara tentang Dei Verbum, sabda Tuhan, tentang kitab suci. Yaitu bahwa di dalam Dei Verbum dikatakan bahwa kitab suci itu bukan buku sains, tetapi itu adalah buku iman. Gitu. Buku iman itu beda dengan sains. Kalau sains itu artinya diteliti lalu kemudian kita bisa mengerti itu benar atau tidak. Lalu kemudian dalam sains itu yang dia dibuat adalah riset, jadi harus ada bukti-buktinya. Sehingga kemudian ketika kita membuat riset, lalu kemudian riset itu juga akan diteliti lagi. Itu yang namanya burden of proof, itu dalam sains, kan. Nah, tapi kitab suci itu bukan sains. Kitab suci adalah Allah itu reveal himself. Jadi Allah itu menyingkapkan rahasia dirinya. Dan kemudian rahasia dirinya itu Allah ingin supaya dirinya itu dikenal oleh manusia. Maka hal yang berbeda, yang sangat khas dari gereja Katolik adalah bahwa gereja Katolik itu pertama-tama bukan agama hukum, tetapi adalah agama personal. Semakin kita itu mengenal Tuhan, maka kemudian hati kita berubah, dan kemudian kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena lebih dari hukum, Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa kita ini akan menjadi baik kalau kita itu mengenal Allah. Jadi kita mengenal kebaikan Allah. Nah, karena sekali kita mengenal kebaikan Allah, maka kita ini akan menjadi pribadi yang berbeda-beda. Nah, saya bisa gini, para saudara, saya mau sharing pengalaman pribadi saya. Waktu saya masih muda, waktu saya masih SMA, saya waktu kecil itu banyak luka batin, para saudara. Luka batinnya apa? Ya macam-macam gitu, dari keluarga, tapi juga dari teman-teman. Karena saya itu kan tinggal di orang Katolik, kan di tempat saya kan sedikit sekali. Nah, jadi waktu saya itu ketika saya itu masih muda, saya itu karena mempunyai luka batin. Lalu saya itu selalu merasa begini loh, perasaan saya itu negatif sekali. Jadi gini loh, apa-apa saya gitu. Jadi saya itu merasa seperti menjadi victim gitu. Saya selalu merasa bahwa apa-apa yang berat-berat saya melakukan gitu. Nah, namun ketika saya masuk menjadi calon imam, kemudian saya diolah untuk diajak untuk banyak berdoa, diajak untuk menganalisa diri, diajak untuk mengenal Tuhan. Sekarang ini perasaan saya berubah loh. Jadi perasaan saya itu kalau saya bekerja itu saya selalu berpikir begini. Yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan sesama kepadaku. Karena apa? Karena setelah saya umurnya kira-kira umur 32 tahun, saya berubah sekali. Jadi yang tadinya saya itu selalu merasa menjadi korban, sekarang ini saya merasa beruntung. Jadi saya tuh heran sekali, kenapa kok orang itu ketemu saya itu begitu baik. Bahkan saya pernah punya pengalaman di mana kalau saya itu ulang tahun, saya tuh malu sekali. Gitu. Kenapa malu? Karena saya tuh banyak diberi hadiah. Dan saya merasa bahwa yang saya lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan Tuhan, kebaikan sesama. Nah, jadi di situ saya merasakan hati yang berubah. Nah, kenapa hati yang berubah? Karena semakin mengenal Tuhan. Jadi, pengenalan pada Tuhan. Jadi, kitab suci itu adalah kitab di mana Tuhan itu menyingkapkan dirinya. Dan Tuhan mempercayakan dirinya kepada manusia dengan segala limitasinya, dengan segala keterbatasannya. Jadi, kalau ditanya, apakah data kitab suci itu bisa keliru? Bisa keliru. Apakah penulisan tahun-tahun bisa keliru? Bisa keliru. Gitu. Apakah kitab suci salah? Tidak. Kitab suci tidak salah. Kenapa? Karena dia adalah Dei Verbum. Dia adalah Allah sendiri yang menggerakkan para pengarang suci
untuk memberi kesaksian tentang Allah dari pengalamannya. Nah, maka para saudara, kalau kita membaca buku riset ya, buku riset itu dibaca dengan dingin. Jadi kita tuh kalau membaca riset itu dingin. Walaupun kita pengen tahu tapi dingin. Oh begitu tuh. Jadi artinya kita menguasai. Tapi beda dengan kalau kita membaca kitab suci. Membaca kitab suci itu bisa tiba-tiba ketika kita membaca, tiba-tiba kita berhenti membaca. Lalu air mata kita itu keluar. Kenapa? Karena di balik yang kita baca ini, Tuhan yang berbicara. Sehingga kemudian dari pengalaman-pengalaman itu lalu kita itu bisa bisa merasakan merasakan. Misalnya gini misalnya, Maria Magdalena, dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan kemudian pagi-pagi dia mencari Tuhan Yesus, dia tidak ada. Dan kemudian dia mengira Yesus sebagai tukang kebun. Dan kemudian dia mengatakan, manusiawi sekali gitu. Dan ketika kita membaca itu, kita ini tersentuh ya. Kita tersentuh. Karena pengalaman Maria Magdalena juga pengalaman kita. Coba para saudara, kalau misalnya kitab suci itu bukan dalam bentuk kitab suci sekarang ini, tetapi dalam bentuk science, yaitu Yesus yang disengsara itu di video, dibuktikan secara sangat ilmiah. Yesus darahnya keluar berapa liter, keringat Yesus keluar berapa banyak. Gitu. Apakah sains seperti ini bisa menggerakkan orang sampai orang itu bisa memberikan hidupnya, nyawanya untuk Tuhan yang dia imani? Saya sanksi. Kenapa? Karena Karena dalam kitab suci itu Allah sendiri yang bekerja lewat keterbatasan manusia. Jadi manusia itu bisa terbatas. Jadi kalau ditanya, apakah kitab suci datanya bisa salah? Bisa sekali, bisa salah. Coba bayangkan deh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 pengarang aja, itu ceritanya beda-beda. Ini baru 4 pengarang gitu. Datanya berbeda. Tapi apakah mereka salah? Enggak, mereka salah. Enggak, karena mereka itu dipakai Tuhan untuk sharingkan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan nih Romo dari ini chat. Cara komunikasi antar manusia pertama dilakukan dengan bahasa apa? Pak Saudara, dalam iman Katolik itu menerangkannya begini. Jadi Tuhan itu ketika dia memperkenalkan dirinya pada manusia. Jadi gini loh, iman Katolik itu mulai dari satu kata yang namanya mysterion. Mysterion itu dalam bahasa Yunani yang artinya apa yang tidak saya pahami. Apa yang Anda tidak pahami? Yang tidak kita pahami adalah mengapa Tuhan tergila-gila dengan manusia. Kenapa Allah begitu mencintai manusia sampai memberikan segala-galanya. Dia menciptakan dunia, menciptakan selama 5 hari dia menciptakan, lalu hari yang terakhir baru diciptakan manusia. Dia menyiapkan segala-galanya, baru manusia itu ada. Jadi dari misterion. Nah, namun kemudian cara Tuhan memperkenalkan diri itu, Tuhan itu secara bertahap. Jadi Tuhan itu secara bertahap. Nah, jadi dibayangkan dalam ajaran teologi, kalau kita belajar tentang revelation itu artinya wahyu, artinya bagaimana Tuhan menyikapkan diri, maka wahyu itu dibayangkan seperti fountain. Fountain itu apa ya? Fountain itu seperti air mancur itu loh. Jadi mulai dari pelan-pelan. Yaitu pertama kali Tuhan itu menyikapkan dirinya lewat ciptaan. Jadi lewat ciptaan. Jadi bukan dengan bahasa, tapi dengan ciptaan. Jadi pada malam hari, ketika manusia melihat ke langit, dan kemudian di sana ada awan, ada bintang yang begitu banyak, dan manusia itu merasa kecil sekali, waktu itu komunikasi sudah terjadi.
yaitu siapakah manusia sehingga Engkau ciptakan. Jadi kemudian kita bisa memadakan Mazmur. Kenapa? Karena kita itu begitu kagum. Hati yang kagum itulah komunikasi yang paling awal. Jadi kita itu komunikasi bukan dalam arti verbal saja, tetapi juga komunikasi itu kemudian di dalam bentuk hati yang mendamba, hati yang yang ada apa nih? Sepertinya ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang saya tidak ketahui, tapi saya sangat mengasihi. Jadi apa ya? Ada rasa kagum gitu. Jadi bahasa pertama itu justru adalah bahasa hati. Jadi bahasa hati itu yang paling awal. Dan kemudian dari bahasa yang awal itu kemudian manusia mulai memformulasikan. Nah, itulah yang namanya doa. Doa adalah formulasi dari gambaran hati itu diformulasikan dalam doa. Baru kemudian diadakan guru-guru atau para hakim atau para nabi yang mulai mengajarkan secara lisan. Baru kemudian ditulis hukum-hukum mulai di itu. Namun kemudian pewahyuan itu memuncak dan sempurna dalam diri Yesus sendiri. Yesus adalah pernyataan sempurna dalam diri Allah. Sehingga kemudian ketika dalam tradisi Katolik, ketika kita membaca bacaan satu dan bacaan kedua, kita duduk. Tapi ketika kita membaca Injil, kita semua berdiri. Kenapa? Karena kita mendengarkan Sang Sabda sendiri. Yesus sendiri yang adalah kepenuhan dari wahyu. Jadi kalau ditanya tentang bahasa apa yang pertama, yaitu bahasa yang tidak terkatakan, yaitu bahasa kekaguman. Seperti itu. Ini ada pertanyaan berikutnya, Mo. Oh ya, tadi saya lihat ini, apakah bahasa berubah? Iya, berubah. Bahasa itu berubah, para saudara. Jadi, bahasa itu berubah. Jadi begini, para saudara. Tuhan Yesus bicara bahasa apa? Yesus itu tidak lagi bicara bahasa Ibrani. Yesus bicara bahasa Aram. Ya, bahasa Aram. Di mana bahasa Aram itu? Nggak ada orang bahasa Aram lagi. Bahasanya sudah nggak dipakai orang. Nah, kemudian dari bahasa Aram kemudian orang bicara bahasa Yunani. Bahasa Yunani di mana sekarang udah nggak ada lagi. Bahasa Yunani sudah apa? Bahasa Yunani yang dipakai pada zaman itu dengan bahasa Yunani sekarang udah berbeda. Itu bahasa yang berbeda. Kemudian setelah bahasa Yunani, lalu bahasa Latin. Di mana bahasa Latin masih ada, kita masih bisa tapi nggak ada orang yang memakai lagi. Jadi kalau misalnya saya bicara kepada Anda, misalnya saya mengatakan begini, misalnya saya mulai mengatakan dalam bahasa Latin misalnya, Salve Mane, Amici Mei, nggak ada orang tahu. Gitu. Amici Mei artinya teman-temanku, Salve Mane, selamat pagi teman-temanku. Gitu. Orang masih bisa membaca, tapi nggak ada yang pakai lagi. Karena biasanya bahasa itu dalam waktu 1000 tahun, dia akan berubah. Nah, demikian juga sekarang ini, misalnya, kita yang datang ke Sydney itu bicara bahasa Indonesia. Tapi nanti generasi ketiga, mungkin sudah tidak bahasa Indonesia lagi. Jadi, bahasa itu berkembang. Nah, zaman dahulu berkembangnya cepat. Tapi sekarang mungkin lebih lambat. Kenapa? Karena tertulis. Kalau dulu kan lisan. Nah, jadi bahasa itu ada usianya. Jadi bahasa yang dipakai oleh Abraham, oleh Musa, oleh Daud, oleh Yesus, itu bahasanya beda-beda. Gitu. Walaupun mereka satu bangsa. Sama dengan ini, saya orang Jawa ya. Tapi nenek moyang saya itu berbicara bahasa Jawa kuno. Yang kalau mereka kemudian bicara dengan saya nggak tahu lagi gitu, karena mereka bahasa Jawa kuno. Udah beda, walaupun sama-sama orang Jawa. Demikian juga, walaupun mereka itu satu bangsa, tetapi dalam kurun waktu tertentu, kalau kita melihat dari sisi dari membaca kitab suci secara historis kritis, bahasanya berbeda. Tapi walaupun bahasanya berbeda,
maksud Allah tetap sama. Jadi kehendak Tuhan, kasih Tuhan, penyampaian Tuhan itu melebihi bahasa. Jadi apa namanya? Jadi kita tetap bisa merasakan pesan Tuhan walaupun bahasanya itu berbeda. Thank you. Berikut nih, apa maksudnya dengan makhluk-makhluk langit di kitab Kejadian yang tadi disebutkan? Oke, jadi begini Para Saudara, kalau saya membaca buku apa namanya? Oh, nggak kelihatan ya. Ini apa namanya? Ini buku yang saya baca, ini tentang apa namanya? Nah, makhluk-makhluk itu begini. Jadi ketika mereka menulis kitab Kejadian, pada waktu itu cara berpikir orang itu berbeda. Cara berpikir orang berbeda. Misalnya gini deh, misalnya paling gampang begini. Kita sekarang semua orang tahu bahwa bumi itu bulat. Kita semua tahu. Tapi zaman Yesus tidak begitu. Zaman Yesus itu mereka berpikir bahwa bumi itu datar seperti roti. Dan kemudian orang yang mati itu terisap oleh yang namanya Sheol. Jadi apa namanya di bawah dunia di bawah bumi seperti itu. Nah, pada saat kitab Kejadian itu ditulis, penulisnya yang kemungkinan besar adalah dari golongan Elohim, mereka itu mempunyai cakrawala berpikir bahwa manusia itu juga ada dewa-dewa. Jadi dewa-dewa itu makhluk di atas manusia, di mana mereka itu bisa menikah dengan manusia dan mempunyai keturunan. Dan kemudian mereka itu kemudian umurnya panjang-panjang karena mereka itu apa namanya masih makhluk-makhluk langit seperti itu. Tapi di mana mereka itu kemudian sudah tidak ada lagi dengan adanya air bah. Jadi mereka nggak ada lagi. Nah, kebetulan sekali tadi yang saya katakan, ternyata yang diberi kesaksian oleh kitab suci itu mirip dengan sains. Karena sains sendiri mengatakan bahwa manusia kita ini kan namanya Homo sapiens, itu ternyata bukan sendirian. Jadi kita itu ada sepupu-sepupu kita. Yaitu siapa mereka? Ya mereka itu adalah misalnya Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Solo. Atau mereka itu adalah apa namanya orang-orang lain, misalnya Homo floresiensis misalnya. Di mana mereka tidak ada lagi. Jadi nggak ada lagi. Nah, tapi walaupun sudah tidak ada, alam berpikir mereka masih ada, yaitu bahwa mereka masih punya pemikiran bahwa di atas manusia masih ada makhluk yang seperti dewa-dewa. Jadi waktu itu masih ada. Ini kalau saya membaca dari komentarnya gitu. Itu seperti itu. Oke, ini berikutnya tentang bahasa yang umurnya kira-kira 1000 tahun akan berubah. Apakah kitab suci orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, juga mengalami perubahan bahasanya, bahasa Ibrani? Bahasanya sama, tetapi terjemahannya itu akan bertumbuh dan berkembang. Nah, makanya yang namanya Vulgata itu artinya kitab suci untuk rakyat, itu sebenarnya Santo Hieronymus dia pertama-tama melihat dulu terjemahan-terjemahan. Lalu terjemahan-terjemahan itu bahasanya diperbaiki yang bisa dimengerti oleh manusia sebangsanya. Gitu, seperti itu. Contohnya seperti ini. Dalam kitab suci ditulis begini, walaupun dosamu itu merah seperti kesumba, tapi akan menjadi putih seperti salju. Kan begitu kan? Dalam kitab suci. Coba bayangkan kalau ada orang dari Afrika, salju. Orang Afrika tidak bisa membayangkan salju itu seperti apa, karena Afrika tidak ada salju. Maka di dalam kitab suci, dalam terjemahan kitab suci, kemudian ditulis begini,
walaupun dosamu itu merah seperti kesumba, tetapi menjadi putih seperti kelapa, daging kelapa. Kenapa? Kelapa kan putih sekali kan? Jadi ketika kita membayangkan kelapa, gampang sekali. Nah, jadi walaupun bahasanya sama, tetapi terjemahannya akan makin lama akan berubah. Nah, perhatikan ya, perhatikan kalau Anda coba Anda Google di Google. Coba Anda lihat berapa banyak versi kitab suci. Anda akan heran sekali. Ada begitu banyak versinya. Bahkan di dalam ini, di dalam gereja pun juga memakai yang berbeda-beda. Makanya seringkali seksi liturgi dengan romonya seringkali kuarel. Kenapa? Karena kitab suci mana yang harus dibaca? Karena yang dibaca di mimbar itu adalah kitab suci dalam bahasa sehari-hari, di mana bahasanya mudah dimengerti. Tetapi kitab suci yang ini, yang kita baca untuk studi itu beda lagi, terjemahnya beda. Jadi walaupun kitab suci itu bahasanya itu sama, tetapi terjemahnya itu mengalami perubahan. Nah, kemudian untuk gereja Katolik pada tahun 1967, gereja Katolik itu memberikan seruan kepada para pengajar kitab suci, yaitu apa? Supaya kita, orang Katolik, kalau Anda menjadi pengajar kitab suci yang profesional, artinya orang yang belajar eksegese, Anda harus kembali ke bahasa Ibrani. Jadi kalau misalnya gini, misalnya teman-teman saya yang belajar kitab suci misalnya Pak Sudirmas misalnya, dia sebelum dia mulai kuliah, dia belajar bahasa Ibrani dulu. Nah, jadi gereja Katolik itu ingin supaya kita jangan tersesat dalam terjemahan. Makanya dalam gereja Katolik diminta supaya orang yang ingin mendalami kitab suci, dia minimal harus tahu 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, itulah sebabnya kalau ada romo-romo yang belajar eksegese, itu pasti romonya pinter. Kalau seperti saya pasti nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah belajar 2 bahasa itu, Ibrani dan Yunani. Bagaimana mau belajar bahasanya, tulisannya aja beda. Nah, tapi makanya mereka seringkali ketika belajar kitab suci itu seringkali waktunya lama sekali, kadang sampai 8 tahun, kadang-kadang baru selesai. Kenapa? Karena dalam gereja Katolik, kalau ada yang ingin mendalami kitab suci, dia harus merujuk kepada kitab aslinya yang ada di dalam bahasa Ibrani. Ini adalah dari gereja Katolik. Dokumennya saya lupa namanya, tapi nanti saya bisa menemukan nama dokumennya, yaitu dokumen gereja di mana memberikan seruan supaya orang yang mengajar kitab suci kepada para calon imam gitu, atau kepada orang yang profesional itu, dia harus kembali merujuk kepada kitab suci yang berbahasa Ibrani. Seperti itu. Di dalam perjanjian lama, apakah usia tokoh-tokoh yang bisa sampai ratusan tahun itu benar-benar didasarkan hitungan tahun sekarang? Maksudnya 1 tahun sama dengan 365 hari. Tentu saja tidak, saudara. Jadi tidak. Jadi sekali lagi, kitab suci bukan sains. Kitab suci adalah kesaksian. Namun sekali lagi, ketika kitab suci itu ditulis, kapan ditulisnya? Yaitu kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Lama sekali bukan? 3.000 tahun yang lalu? Lama sekali ya, 3.000 tahun yang lalu ya. Gitu. Nah, waktu itu cara berpikir orang itu berbeda. Gitu. Jadi waktu itu mereka masih mempunyai gambaran manusia-manusia setengah dewa yang mempunyai setengah dewa. Nah, coba bayangkan saja kalau Anda menonton film misalnya film yang judulnya itu Hobbit, atau film yang judulnya itu Lord of the Rings. Di sana kita bisa melihat ras-ras lain yang bukan manusia, yang usianya panjang sekali.
Itu seperti itu. Jadi cara berpikir itulah yang ada pada waktu itu. Jadi ada orang-orang yang mempunyai digambarkan mempunyai usia yang panjang sekali. Nah, tapi itu benar atau tidak, itu sebenarnya kita tidak tahu. Tidak. Tapi kalau dalam riset modern, justru makin usia manusia itu dulu-dulunya itu agak pendek. Tapi jadi gini, kalau menurut riset begini, ketika manusia itu masih meramu itu artinya dia masih mencari makanan dari pohon sana pohon sini. Mereka belum mengenal pertanian. Sebenarnya pada waktu itu manusia sehat. Manusia itu badannya lebih tinggi, lebih kokoh. Kenapa? Karena mereka itu mencari makan ke sana kemari. Jadi badannya lebih kuat. Cuman mereka tidak banyak bertumbuh, kenapa? Karena ketika mereka itu tidak stabil hidupnya, mereka juga kesulitan dalam reproduksi. Nah, tapi kemudian ketika mereka itu kemudian masuk dalam dunia pertanian, maka manusia itu menjadi lebih pendek. Tubuhnya menjadi lebih pendek lagi. Jadi lebih pendek, kenapa? Karena mereka tidak banyak bergerak. Mereka lebih banyak bekerja, di mana mereka itu lebih diam. Gitu. Nah, namun kemudian manusia kemudian tambah tinggi lagi ketika teknologi berubah. Jadi tentang tinggi badan manusia itu berubah-ubah. Umur juga hampir sama berubah-ubah itu. Nah, tapi dalam hal ini, apakah kitab suci itu terbukti? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu terbukti atau tidak. Karena sekali lagi, patokan saya adalah bahwa kitab suci itu bukan buku sains. Tetapi yang saya bisa pastikan adalah waktu kitab suci ditulis, penulisnya itu mempunyai background cara berpikir yang berbeda daripada kita sekarang. Lanjut, pada waktu Tuhan memanggil Adam, di manakah engkau? Bukankah Tuhan berarti sudah berbicara secara vocally? Dan bahasa apakah yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan mereka, Adam dan Hawa saat itu? Sesudah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Oke, apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin ada di antara teman-teman yang bisa menjawab ini. Jadi para saudara, sekali lagi, jadi kalau pertanyaan seperti ini, sangat tergantung dari sudut pandang mana yang kita pakai. Seperti itu. Kalau kita memakai sudut pandang historis kritis, yaitu membaca kitab suci secara kritikal, secara pikiran gitu, kita harus menyadari bahwa kitab suci itu ditulis Abraham itu ditulis 700 tahun kemudian. Yesus ditulis, cerita tentang Tuhan Yesus, ditulis 70 tahun setelah Yesus meninggal. Yohanes ditulis 100 tahun setelah Tuhan Yesus meninggal. Nah, demikian juga cerita tentang Abraham, itu ditulis 700 tahun setelah Abraham meninggal. Jadi mungkin bagi Anda agak susah ditangkap gitu. Tapi itulah cara melihat kitab suci dari kacamata kritis. Kenapa? Karena yang terpenting itu bukan dari data-data faktual yang paling penting. Misalnya Adam dan Hawa itu makanannya apa? Dia suka soto atau bakso. Itu kan faktual kan? Tapi yang dimaksud adalah ketika kita ini membaca kitab suci, maka yang dikatakan Tuhan kepada Hawa ini begini loh. Jadi, engkau manusia, aku begitu mengasihi engkau. Aku memberikan yang terbaik untukmu. Seperti itu. Namun aku mempunyai hukum. Dan hukum itu saya taruh dalam hukum Allah.
ketika engkau melanggar hukum itu, engkau akan mengalami kesulitan. Kalau engkau menaati hukum itu, hidupmu akan menjadi sejahtera. Nah, jadi kalau kita membacanya seperti itu, jadi jadi pesannya seperti itu kalau pesannya kepada kita. Jadi kitab suci bukan berarti bahwa Adam hidup lalu ada orang menulis. Gitu. Ya, jadi cerita Adam itu ditulis lama kemudian. Gitu. Abraham saja 700 tahun setelah Abraham itu meninggal. Gitu. Nah, kalau Abraham kita bisa kalau dalam buku komentar itu dikatakan bahwa Abraham itu most probably kemungkinan besar dia memakai bahasa Sumeria dalam bahasa yang waktu itu. Jadi bahasanya bukan bahasa Ibrani, bahasa sebelumnya seperti itu. Nah, tapi kisah tentang dia masih dipelihara dalam tradisi lisan dan kemudian dituliskan. Dan kemudian tulisannya itu kemudian diperbaiki sampai kemudian tahun 600 sebelum Masehi lalu mendapatkan tinonnya. Jadi seperti itu cara berpikir kalau kita berpikir dari sudut pandang historis kritis. Tetapi kalau kita itu berpikir dari Lectio Divina, artinya kita itu mendengar, membaca sabda Tuhan sebagai sabda Tuhan, kita itu mendengarkan dan kita mencoba untuk mencecap maknanya. Apa sih maknanya? Gitu. Jadi maknanya itu apa? Tuhan berbicara apa pada saya secara personal. Jadi itu sangat tergantung dari metode kita. Cuma ditanya, Romo, apakah manusia diciptakan sempurna? Nah, dalam arti, kita mengerti sempurna dalam arti apa? Sempurna dalam arti manusia tidak pernah salah, pasti tidak. Sempurna dalam arti, dibanding makhluk yang lain, Tuhan memberikan yang lebih banyak kepada manusia, iya. Kenapa? Karena manusia itu diberikan oleh Tuhan banyak sekali, yang binatang tidak punya. Kita itu diberi akal, ya, diberi akal. Kita diberi kebebasan, kita diberi ingatan-ingatan, kita diberi intuisi, kita mempunyai spiritual dalam diri kita. Jadi dalam pengertian ini, iya, manusia sempurna dalam arti manusia itu adalah mahkota ciptaan. Artinya kita diberikan lebih daripada makhluk yang lain. Tapi kalau dimengerti manusia sempurna dalam arti tidak bisa salah, ya tidak. Kenapa? Karena kebebasan yang diberikan Tuhan itu bisa berbentuk dua hal. Menjadi berkat bagi kita, kalau kita itu bisa memakai kebebasan itu dengan baik. Menjadi kutuk bagi kita, kalau kita tidak bisa memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sempurna dalam arti apa dulu? Kalau dalam arti kita itu mahkota ciptaan, iya, kita diciptakan Tuhan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau dalam arti sempurna, dalam arti kita tidak pernah salah, pasti tidak. Jadi dua itu yang saya mengerti. Ini sebelumnya Romo, ini ada masih berapa 3 pertanyaan? Apa kita bisa teruskan atau gimana, Romo? Bahan saya sendiri sudah selesai. Saya tidak ada bahan lagi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin Romo, kalau kita membaca bagaimana Yakub mengambil berkat anak sulung si Esau dengan cara yang cenderung licik, namun diberkati, apakah bisa diartikan Allah mengizinkan licik? Apakah relevansinya buat kita? Begini, hal ini menarik sekali. Kadang-kadang kita perlu ketika kita membaca kitab suci, kadang-kadang kita merasa nggak adil. Tapi kemudian ketika kita itu merenungkan, kita bisa sampai kepada kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ambil contohnya gini. Misalnya, ini saya contoh yang ya sederhana lah. Misalnya saya punya teman, dia jatuh
naik sepeda motor. Jadi dia naik sepeda motor, dia jatuh. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan menghendaki dia itu jatuh? Jawabannya apa? Kalau saya akhirnya yakin, Tuhan tidak menghendaki dia jatuh. Tuhan itu Maha baik. Dia ingin kita yang terbaik untuk kita. Namun kita itu seringkali lalai. Ya. Misalnya kita tidak berhati-hati. Kadang-kadang kita juga melalaikan hal yang perlu diperhatikan. Nah, pun demikian, walaupun kita sudah lalai dan kita jatuh, pun Tuhan masih memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, seperti dalam kehidupan kita. Jadi jadi kita ini kemudian mengambil Tuhan itu memberikan kepada kita yang terbaik dari yang kurang baik itu. Jadi Tuhan itu selalu mempunyai planning B, sehingga kemudian kita itu menjadi baik. Nah, dalam hal itu Esau dan Yakub dan Esau, kita belajar begini loh. Anda sebagai manusia punya kebebasan. Kita bisa memilih tindakan kita. Tindakan kita apa? Yaitu tindakan Yakub itu adalah dia itu licik. Kenapa? Karena dia itu mempunyai kacang merah. Dan si Esau itu dia pengen, gitu, karena dia capek. Gitu. Lalu dia bilang, ini berikan dulu kacangmu padaku, makananmu berikan padaku. Lalu si Yakub itu dia licik, dia bilang gitu, oke, tak kasih, tetapi kamu harus memberikan hak kesulunganku kepadamu. Dia minta dulu dia. Dan kemudian Esau mengatakan, umur kita nggak panjang kok, udahlah, tak kasih. Jadi dia itu sudah dikasih duluan sama si Esau itu. Nah barulah kemudian dia itu menipu. Jadi dia itu menipu. Jadi tapi sebelumnya sudah ada perjanjian dulu. Nah, tapi perhatikan Pak Saudara, perhatikan. Gara-gara kelakuannya ini, sepanjang hidupnya Yakub bergumul dalam hidupnya. Jadi pilihannya itu pilihan untuk meminta hak kesulungan dari Esau ini ternyata membawa konsekuensi. Sehingga kemudian nanti akan ada perikop di mana Yakub ini bergumul dengan Tuhan. Bergumul. Jadi pilihan kita itu, pilihan yang kita pilih ini, itu ada konsekuensinya bagi kita. Jadi itulah yang namanya hak kesulungan. Itu seperti itu. Jadi ini pun juga ini juga hal yang sehari-hari menurut saya. Misalnya, dulu dalam keluarga kami, yang pengen jadi imam itu bukan saya, tetapi adik saya. Jadi adik saya itu dari kecil, dia pengen sekali menjadi imam. Dan kemudian adik saya itu suka sekali pakai teh manis sama roti mari itu yang bulat itu. Lalu dia misah-misahan gitu. Saya jadi umat, saya diberkati sama adik saya. Lalu saya perhatikan, ibu saya itu sayang sekali sama adik saya ini. Kenapa? Ya karena dia pengen jadi imam itu. Lalu saya dalam hati, aku pengen jadi imam lah. Nah, jadi saya itu dulu jadi imam bukan karena saya itu dari kecil pengen jadi imam gitu. Tapi karena saya melihat ibu saya itu sayang sekali pada adik saya. Karena adik saya pengen jadi imam. Makanya saya masuk seminari gitu. Saya pikir supaya ibu saya sayang sama saya gitu. Ternyata benar, ibu saya sayang sama saya gitu. Tetapi konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Saya menjadi seorang imam, hidupnya berpindah-pindah. Dari Manado, pindah ke Jawa, pindah ke Filipina, pindah ke Jawa lagi, pindah ke Manado, pindah ke Jakarta, pindah ke Sydney, dan saya seperti tidak punya tanah air. Nah, jadi konsekuensi dari pilihan itu ada tanggung jawab. Jadi ada konsekuensinya. Nah, namun ketika kita ini konsisten dengan konsekuensinya, jadi konsekuensi apa saja diterima, maka Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Maka saya bahagia
Adik saya juga bahagia, walaupun adik saya tidak jadi imam, tapi dia bahagia juga. Jadi itulah sebenarnya kitab suci itu gini loh para saudara. Kitab suci itu seringkali susah dimengerti dengan logika. Tetapi kalau sudah kita terapkan dalam hidup, gitu, lalu saya bisa mengatakan, duh, Yakub dan Esau, kan saya juga begitu. Saya itu ibaratnya seperti Yakub gitu, yang mencuri apa namanya? Karena yang pengen jadi imam itu adik saya kok. Adik saya dulu yang dekat dengan Romo gitu. Romo Parwi memberkati dia gitu. Dan saya perhatikan ibu sayang sekali sama adik saya. Lalu saya mau bilang, aku jadi Romo aja lah. Nah, jadi ini adalah seperti mencuri, bukan mencuri gitu. Tetapi ternyata tindakan ini membawa konsekuensi. Adik saya dia punya anak yang manis-manis, anak kembar lagi, saya nggak punya. Konsekuensi bukan? Nah, tetapi ketika konsekuensi itu dijalankan dengan sepenuh hati, kita akan tetap bergumul seperti bergumul dalam hidup saya. Tapi walaupun bergumul, hidup saya menemukan makna. Saya merasa hidup saya diberkati. Sama seperti Yakub. Yakub juga diberkati Tuhan. Jadi para saudara, kitab suci itu sebagai kitab iman ya, sebagai kitab iman. Saya seringkali merasa kitab suci itu seringkali tidak masuk dalam logika saya. Tapi ketika sudah dijalankan, gitu, sudah dirasa-rasakan, iya ya, benar ya. Jadi apa namanya kitab suci seperti itu. Makanya saya saya selalu mengatakan kitab suci tidak pernah salah. Data-datanya bisa salah, tetapi overall sebagai sabda Tuhan dia tidak salah. Oke, makasih Romo. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan. Mungkin untuk acara untuk selanjutnya mungkin Romo bisa tutup dengan doa berkat, Romo. Baik, mari kita berdoa. Kita ini sebentar kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pesan kasih-Mu menembus batas waktu. Engkau senantiasa tetap sama, menyatakan kasih-Mu kepada kami manusia, baik dari generasi yang zaman dahulu sampai sekarang. Kasih-Mu tetap sama. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap tanda kasih dari-Mu itu. Sehingga dengan menangkap tanda kasih yang Kau berikan kepada kami memperoleh kesegaran hati. Kami menemukan kebahagiaan dalam hidup, karena kami merasa Engkau kasihi. Tuhan, sebagaimana kami belajar kitab Kejadian ini, ajarilah kami pula untuk dapat mengenal hukum-hukum-Mu. Hukum-hukum yang Engkau kodekan dalam hukum alam. Yang kalau kami langgar, kami akan mengalami kesulitan. Justru karena sudah Engkau kodekan di dalam hukum alam. Semoga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat tata ciptaan alam ini. Dan juga berkatilah kami, supaya kami dapat belajar dari garis keturunan kami juga, supaya kami dapat belajar dari orang tua kami, dari nenek moyang kami. Kami bisa melihat dan mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka, namun kami juga tidak menutup mata pada kelemahan-kelemahan mereka juga, sehingga kami dapat menjadi manusia yang lebih baik, sehingga kami dapat menjadi penyalur rahmat-Mu, terutama untuk generasi-generasi yang akan datang. Tuhan, ketika kami belajar kitab suci, kami begitu terpesona dari hitungan waktu yang sampai ribuan tahun. Ajarilah kami supaya kami dapat mengerti bahwa kami pun juga bagian dari perjalanan yang sangat panjang, supaya kami dapat lebih bertanggung jawab dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari sudah malam dan kami ingin beristirahat. Berkatilah malam ini dengan kasih-Mu. Semoga kami dapat merasakan rengkuhan kasih-Mu, sehingga kami dapat beristirahat dengan damai. Kami dapat meletakkan semua kecemasan, semua beban pekerjaan, dan kami dapat menikmati karunia-Mu berupa istirahat
yang begitu menenteramkan hati. Sehingga besok kami dapat bangun kembali dengan badan dan jiwa yang baru. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami dengan berkat kudus-Mu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga para saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you Romo. Thank you, Romo. Thank you Terima kasih, semuanya Romo. teman-teman. Thank you, Romo. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Terima kasih, terima kasih Romo. semuanya ya. Terima kasih, Romo. Bye. Makasih semua. Bye-bye. Makasih Romo, makasih Selfie. God bless. Selfie, terima kasih, Selfie.